Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana, NIM 18630053. Pada mata kuliah kali ini yaitu analisis bahan pangan dan industri, saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis vitamin C. Apa sih vitamin C itu? Vitamin C merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama lain yaitu asam askorbat dengan berat molekul 178 gram per mol. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraseluler. Beberapa karakteristiknya antara lain sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, oksidator, dan radikal bebas, bahkan logam. Vitamin C ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita secara alami, melainkan dari faktor eksternal, yaitu asupan dari buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin C. Contohnya yaitu buah lemon, jeruk nipis, jambu biji, apel, nanas, dan cabai. Manfaat vitamin C bagi tubuh. Vitamin C ini diperlukan untuk sintesis kolagen, komponen struktural penting dari pembuluh darah, tendon, ligamen, dan tulang. Vitamin C juga berperan penting dalam sintesis neurotransmitter norepinefrin, juga sebagai antioksidan. Vitamin C diperlukan untuk sintesis karnitin, sebuah molekul kecil yang sangat penting untuk transportasi lemak untuk konversi menjadi energi. Fungsi vitamin C membantu metabolisme kolesterol menjadi asam empedu yang mungkin memiliki implikasi untuk tingkat kolesterol darah dan timbulnya batu empedu. Vitamin C juga merupakan antioksidan yang sangat efektif untuk melawan radikal bebas. Bahkan dalam jumlah kecil, vitamin C ini dapat melindungi molekul penting seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA dari kerusakan yang diakibatkan radikal bebas, racun, ataupun polusi. Dampak kekurangan vitamin C ini yaitu dapat menyebabkan radang gusi, kulit kering, mimisan, nyeri sendi, anemia, penurunan kemampuan tubuh melawan penyakit, dan gusi berdarah stomatitis. Metode analisis vitamin C ini ada yang analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kualitatif ini menggunakan reaksi benetik. Untuk kuantitatif ini ada titrasi asam basa, iodimetri, penggunaan diklorofenolidofenol, spektrofotometri, dan metode DBPH. Titrasi asam basa merupakan contoh analisis volumetri yang menggunakan larutan atau titran yang dilepaskan dari perangkat gelas yang disebut biuret. Bila larutan yang diuji bersifat basah, maka titran ini harus bersifat asam, dan sebaliknya. Untuk menghitung kadar vitamin C dari metode ini, yaitu dengan mol NaOH sama dengan mol asam askorbat. Yang kedua yaitu metode titrasi iodium. Metode ini sangat banyak digunakan karena murah, sederhana, dan tidak memerlukan peralatan laboratorium yang canggih. Titrasi ini memakai iodium sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan memakai amilum sebagai indikatornya. Yang ketiga ada metode titrasi 2,6D, yaitu ditambahkan asam oksalat atau asam metafosfat pada persiapan sampelnya, sehingga mencegah logam katalis lain mengoksidasi vitamin C. Namun, metode ini tuh jarang digunakan karena harga dari larutan 2,6 dan asam metafosfat ini sangat mahal. Yang keempat ada metode spektrofotometri. Spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk informasi baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi kualitas obat atau metabolitnya. Data yang dihasilkan oleh spektrofotometri UV vis berupa panjang gelombang maksimal, intensitas, efek pH dan pelarut.
Sedangkan dalam analisis kuantitatif, suatu berkas radiasi dikenakan pada cuplikan larutan sampel dan intensitas sinar radiasi yang diteruskan diukur besarnya. Yang terakhir yaitu metode DPPH, merupakan metode in vitro yang memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. DPPH ini memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nanometer dengan warna violet gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil. Metode ini sering dipakai sebagai metode pengujian aktivitas antioksidan karena sederhana, mudah, cepat, peka, dan memerlukan sedikit sampel. Salah satu contoh analisis vitamin C ini saya ambil dari jurnal Wiyata volume 2 nomor 1 tahun 2015 dengan judul Analisis kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng dengan metode spektrofotometri UV vis oleh Mardina Prasetyani Putri dan Yunita Herwidiani Setiawati. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat yaitu spektrofotometri UV vis, peralatan gelas, kertas saring, timbangan analitik, mortar, dan stamper. Untuk bahan sendiri yaitu nanas segar dan nanas kaleng. Sedangkan reagen yang digunakan yaitu aqueous bebas CO2 dan asam askorbat. Prosedur penelitian dalam menentukan kadar vitamin C pada nanas segar dan nanas kaleng yaitu buah nanas segar dan buah nanas kaleng ini dipotong kecil-kecil dan dihaluskan. Kemudian disaring dan filtratnya ditimbang sebanyak 5 gram. Selanjutnya, filtrat ini dilarutkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 100 ml. Kemudian, filtrat diencerkan dengan memipet masing-masing sebanyak 10 ml, lalu dilarutkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 100 ml. Selanjutnya, diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dan diperoleh hasil. Nah, larutan blanko yang digunakan ini adalah aqueous, sedangkan larutan standar berupa asam askorbat. Data yang telah diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan uji T untuk mencari perbedaan vitamin C antara buah nanas segar dan nanas kaleng. Tabel 1 ini merupakan hasil pengukuran absorbansi asam askorbat 7 ppm dari rentang 200 sampai 300 nanometer. Nilai absorbansi tertinggi diperoleh pada panjang gelombang 270 nanometer dengan nilai absorbansinya sebesar 0,644. Tabel 2 ini merupakan hasil absorbansi rata-rata vitamin C buah nanas segar dan buah nanas kaleng pada panjang gelombang 270 nanometer. Pengukuran asam askorbat ini dilakukan 5 kali pengukuran dengan rata-rata absorbansi yang didapat untuk buah nanas segar sebesar 0,2326 dan nanas kaleng 0,1083. Apabila dikonversikan sebesar 3,4282 ppm untuk buah nanas segar dan 1,4239 ppm untuk nanas kaleng. Tabel 3 menunjukkan hasil uji statistik menggunakan uji T berpasangan pemeriksaan vitamin C untuk mengetahui adanya perbedaan kandungan vitamin C. Dari tabel ini, berdasarkan nilai signifikasi tersebut dapat disimpulkan ada perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas segar dengan nanas kaleng. Berdasarkan penelitian, perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas dengan metode volumetri dari buah nanas yang disimpan pada suhu dingin dan suhu kamar, terdapat perbedaan hasil kadar vitamin C, di mana kadar vitamin C tertinggi diperoleh pada buah nanas yang disimpan pada suhu dingin, karena kandungan vitamin C dalam buah nanas dan makanan akan rusak karena proses oksidasi oleh udara luar, terutama jika dipanaskan. Oleh karena itu, penyimpanan dilakukan pada suhu rendah atau di lemari es dan pemasakan yang tidak sampai
menyebabkan perubahan warna pada makanan yang mengandung vitamin C. Kadar vitamin C pada buah nanas kaleng lebih kecil daripada buah nanas segar. Hal ini dikarenakan vitamin C memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan juga mudah teroksidasi oleh udara luar maupun tekanan panas. Faktor lain yang membuat kadar vitamin C pada buah nanas kaleng berkurang, yaitu karena adanya pemanasan pada proses pengolahan dan bergantung pula pada lama penyimpanan nanas kaleng tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk penetapan kadar vitamin C yaitu volumetri, iodometri, dan spektrofotometri UV vis. Metode analisis dalam penetapan kadar asam askorbat dengan spektrofotometri UV vis ini merupakan metode yang baik digunakan karena relatif murah, mudah, dan dapat menghasilkan ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Penentuan kadar vitamin C ini dengan menggunakan spektrofotometri sangat sensitif dengan deviasi relatif sebesar 0,81%. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng, didapatkan bahwa kadar vitamin C pada buah nanas segar sebesar 3,4274 ppm, sedangkan kadar vitamin C pada buah nanas kaleng sebesar 1,4225 ppm, yang mana lebih rendah daripada buah nanas segar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.